Gak ada suaranya. Oke, aku buka dulu ya sahabat. Aja kelalin madang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Niam semua, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja dan tetap di rumah saja atau stay at home. Di minggu-minggu lalu, Presiden Republik Indonesia telah menghimbau kepada seluruh masyarakatnya untuk menggunakan masker. Baik yang sakit ataupun yang gejala maupun yang tidak ada gejala ataupun keadaan sakit, seluruh masyarakat Indonesia harus menggunakan masker. Himbauan presiden ini membuat masyarakat mencari masker. Masker semakin langka, harganya pun semakin melambung tinggi. Bahkan di e-commerce harganya saya dengar harganya di e-commerce itu mencapai Rp500.000. Satu dus isi 50 pieces. Bayangkan sahabat, satu pieces harganya 10.000 hanya untuk mendapatkan satu masker. Tidak hanya itu sahabat, dengan adanya penggunaan masker yang sangat dibutuhkan banyak masyarakat, menimbulkan masalah baru, yaitu tentang kurangnya pengolahan limbah medis. Kalau ini dibiarkan tidak diolah, apa jadinya? Mungkin virus-virus ini akan tetap menyebar ke seluruh bumi ini. Karena untuk pengolahan limbah medis itu tidak murah, kita harus menggunakan insinerator. Bahkan tidak semua rumah sakit itu memiliki insinerator. Karena menggunakan insinerator itu investasinya lumayan besar. Kemudian efisiensinya harus 99,95%. Sisa 0,5 saja itu mungkin berupa abu. Kemudian juga temperatur ruang bakar yang pertama atau yang utama itu harus mencapai 800 derajat. Bayangkan begitu panasnya. Kemudian tidak hanya itu sahabat, temperatur ruang bakar yang kedua itu suhunya harus mencapai 1050 derajat. Bayangkan begitu panasnya ini alat ini. Kemudian juga di sisi konstruksi harus memiliki tinggi 20 meter atau 1,5 dari bangunan apabila bangunan tersebut tingginya lebih dari 20 meter. Itu secara sendiri atau dari rumah sakit itu sendiri pengolahannya. Tetapi sahabat beda bila menggunakan jasa atau pihak orang ketiga, biasanya itu tinggi cerobongnya itu harus mencapai 30 meter. Ataupun kalau misalkan ada bangunan sekitar yang tingginya lebih dari 30 meter, itu harus dikalikan 1,5-nya dari bangunan tersebut. Kemudian tidak hanya itu sahabat, pengolahan itu juga harus memiliki alat pengendali pencemaran udara seperti wet scrubber gitu misalkan contoh. Kemudian juga insinerator itu harus memiliki baku mutu emisi. Oke sahabat, kita langsung saja ya, siapkan alat-alat dan bahan-bahannya. Ini ada klorin atau pemutih pakaian. Sahabat bisa membelinya di warung-warung atau toko terdekat. Ada air. Ini ada antiseptik spray, hand sanitizer. Kalau saya ini belinya di Bogor. Nah, karena teman saya itu jualan antiseptik spray ini, harganya cukup murah. Nih. Nah, kemudian sahabat juga memilih atau menggunakan gel nih, hand sanitizer. Kalau saya ini tidak beli karena di perusahaan saya membagikan hand sanitizer secara gratis dan ini tidak dijual belikan. Kalau sahabat
pengen atau pengen membelinya juga gampang. Ini ada di semua toko-toko yang menyediakannya. Kemudian ini ada wadahnya yang buat mengerendam nanti. Terus alatnya juga ada gunting. Ini yang buat motong-motong. Nanti maskernya kita akan potong-potong ya, kecil-kecil begitu. Pokoknya tonton terus. Kemudian juga jangan lupa APD-nya, alat pelindung diri, menggunakan sarung tangan silikon ini. Kita harus tetap safety dalam pengolahan limbah medis secara mandiri ini. Oke sahabat, yang kita lakukan pertama yaitu masukkan dulu air sebanyak 100 ml. Kemudian masukkan klorin atau pemutih sebanyak, menggunakan takaran 1 tutup saja. Ini. Oke sahabat, kita langsung saja potong-potong masker sekali pakainya, agar untuk menghindari kecurangan para oknum-oknum yang memanfaatkan situasi kondisi seperti ini. Kita lipat seperti ini. Kemudian kita potong dulu talinya. Nah, di dalam komponen-komponen masker sekali pakai atau masker medis itu mempunyai 3 lapis ya sahabat, 3 nih. Yang pertama, yang paling luar itu ada namanya spoon bond yang berwarna, biasanya berwarna hijau atau berwarna-warni, ada yang pink, ada yang abu-abu. Ini fungsinya ya sahabat, jadi apabila ada air yang kesini nempel, biasanya itu ketahan dulu oleh lapisan yang paling luar, ini yang biasanya berwarna. Kemudian sahabat, di tengah itu ada filter. Nah kayak gini nih filter, ini yang di tengah. Fungsinya untuk menyaring udara yang dari luar yang kita hirup, disaring nih yang di tengah. Nih. Kemudian yang terakhir nih, lapisan dalam, biasanya tuh berwarna putih ya sahabat. Ini lapisan yang bersentuhan langsung ke mulut, ke kulit kita, ke hidung kita. Nah ini fungsinya ini untuk menyerap cairan yang keluar dari mulut ataupun hidung. Nah terserap di sini ya. Jangan khawatir ya sahabat, masker kain pun ada beberapa yang komponennya itu mempunyai 3 lapis, seperti masker yang saya pakai ini. Nah, ini pun menggunakan 3 lapis. Nah, ini sahabat, ini lapisan luar, ini ada filter nih, filter. Kemudian ini ada yang dalam nih, yang bersentuhan langsung ke mulut kita atau ke hidung, ke hidung kita. Kemudian kita masukkan potongan masker tadi yang sudah dipotong kecil-kecil ini ke dalam larutan klorin tadi atau pemutih. Kita masukkan, pastikan semuanya terendam oleh klorin ini agar virus-virus atau bakteri-bakterinya mati di dalam larutan ini. Oke sahabat, kita tunggu ya, cukup 5 menit saja. One eternity later. Kalau waktunya sudah mencapai 5 menit, kita angkat ya sahabat. Terus kita langsung masukkan ke dalam kresek yang berwarna. Kita masukkan. Nah. Kalau sudah sahabat, jangan lupa kita ikat rapat-rapat. Kita kempeskan dulu, pastikan tidak ada udara di dalam kresek tersebut. Nah, kalau sudah, kita ikat yang kencang. Kalau sudah selesai seperti ini, silakan sahabat kasih nama atau kasih tanda bahwa ini adalah limbah medis. Oke sahabat, kalau saya ditandai menggunakan spidol, kita kasih nama saja limbah medis.
Nah, begini sahabat. Cara pertama sudah selesai, kemudian kita menggunakan cara yang kedua. Oke sahabat, kita langsung saja ya cara pengolahan limbah medis dengan menggunakan cara yang kedua. Caranya cukup mudah. Kalau yang kedua, sahabat cuma pakai menggunakan gunting nih. Kita lipat dulu, kemudian kita potong juga talinya kecil-kecil. Nah sahabat bisa melakukannya langsung, praktek langsung di rumah sahabat masing-masing, karena cara ini cukup mudah, pengolahan limbah medis secara mandiri. Oke sahabat, kita potong dulu tali-talinya yang berukuran kecil, kemudian kita potong-potong juga maskernya kecil-kecil juga. Astagfirullahaladzim. Kalau sudah terpotong menjadi kecil-kecil seperti ini, silakan sahabat semprotkan nih antiseptik spray. Nih. Ya. Kita semprotkan saja. Kemudian kita ratakan seperti ini. Dan yang terakhir sama, kita masukkan ke dalam kresek yang berwarna. Kita buang dulu udara yang ada di dalam, kemudian kita ikat rapat. Nah, jangan lupa yang terakhir kita kasih tanda atau kita kasih nama, limbah medis. Nah, seperti ini ya sahabat. Kalau sudah seperti ini, silakan sahabat buang di tempat sampah domestik. Kalau memang ada pengumpulan sampah secara kumulatif di dalam masyarakat atau dalam RT sahabat semua, silakan sahabat kumpulkan. Kalau memang tidak ada, silakan sahabat menggunakan sampah jenis domestik. Setelah sahabat melakukan pengolahan limbah medis secara mandiri ini, tetap jaga kebersihan. Kita juga harus steril. Sudah itu kita copot. Nah, copotan gini ya sahabat, dari dalam gini. Nah, ini kalau udah kita semprotkan ke tangan. Nah, gini ya sahabat caranya ya. Nah, sudah selesai. Atau kita pakai menggunakan gel nih. Nah sahabat, oke, sekian dulu ya sahabat video dari saya. Semoga video pengolahan limbah medis secara mandiri ini bermanfaat bagi sahabat semua. Tetap jaga kesehatan dan juga jaga lingkungan. Salam lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.